Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Saya yakin dan berdoa Bapak Ibu semua diberkati. Tema hari ini adalah kamu itu penting bagi Tuhan. Seberapa banyak dari kita di dunia ini yang merasa tidak dianggap atau tidak penting? Baik di dalam pekerjaan kita nih, mungkin kita hanya staf saja. Sampai bertahun-tahun jadi staf terus nggak naik-naik karena kita tidak dianggap menjadi orang yang penting. Tetapi kenapa seperti itu? Mungkin kita perlu perbaikan diri kita. Ya, bukan berarti terus ini menjadi sesuatu yang menjadi pemikiran yang negatif kepada kita, tapi kita mesti harus berubah. Tetapi seringkali itu terjadi baik di pekerjaan atau mungkin di keluarga atau mungkin di komunitas, bahkan di pelayanan kita ini dianggap bukan orang yang penting. Nah, suatu saat beberapa waktu yang lalu waktu saya mau berangkat pelayanan, tiba-tiba Roh Kudus berbicara kepada saya dan Roh Kudus berkata begini, Budi, bagi aku kamu itu penting. Kaget saya Bapak Ibu. Wow, ternyata saya ini penting. Kadang kita kan merasa diri kita ini underestimate ya saudara. Kita merasa kita ini bukan siapa-siapa dengan segala kekurangan, kelemahan kita. Terus kita membandingkan dengan orang lain. Makanya memang benar kita jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain, seringkali yang kita lihat orang lain itu yang baik-baik saja saudara. Dan apalagi kalau Bapak Ibu melihat di sosmed atau di TikTok, di Instagram yang kelihatannya wow, teman kita, saudara kita lagi jeng-jeng, lagi jalan-jalan, kok enak banget. Saya mau kasih tahu saudara, itu cuman klip doang. Ya, nggak sesungguhnya yang terjadi karena yang diekspos biasanya memang yang baik-baik. Dan itu cuman klip aja. Nah, kembali lagi ke tadi bahwa kita ini penting bagi Tuhan. Kita seringkali dianggap tidak penting bagi yang lainnya, bagi dunia ini. Tapi ternyata ada satu ayat yang luar biasa. Kita baca sama-sama. Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-6. Alkitab berkata demikian. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Bapak Ibu masih ingat khotbah Om Hin, Bapak Gembala kita, tentang burung pipit yang tidak ada harganya ini? Ini Lukas 12 ayat 6 berkata, bukankah burung pipit dijual 5 ekor? Saking murahnya saudara, cuma dijual 2 duit. 5 ekor 2 duit. Artinya apa? Memang burung pipit ini tidak ada harganya. Murah, sak murah-murahnya saudara. Beberapa waktu lalu, kalau Bapak Ibu masih ingat, waktu saya membawakan firman di gereja, saya beli burung emprit. Itu harganya masih 5.000 saudara. Saya lupa 5.000 atau 10.000 yang beli teman saya gitu ya. Saya beli 2 ekor, enggak tahu 5.000 atau 10.000. Itu murah. Tapi ini burung pipit ini dijual 5 ekor 2 duit. Artinya apa? Sangat-sangat murah. Nah, ayat ini berikutnya berkata demikian. Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Wow. Ini burung binatang yang tidak ada harganya, yang dianggap murah oleh manusia. Kita berkata, sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Artinya diingat oleh Allah. Ini barang murah, saudara. Bagaimana dengan kita? Oh, kita lebih mahal dong daripada burung pipit. Atau kita masih merasa, aku ini tidak berharga gitu. Ya itu wajar saudara, karena kita merasa atau kita fokus kepada hal-hal yang negatif dalam diri kita. Kekurangan kita, kelemahan kita. Dan kita bandingkan dengan tetangga kita, dengan teman pelayanan kita, dengan teman kerja kita, dengan komunitas kita, sehingga membuat kita semakin drop. Aku ini tidak berharga. Tapi Rema hari ini berkata bahwa engkau dan saya sangat berharga. Ayat yang ke-7 dari Lukas pasal 12 ini saya lanjutkan. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semua. Ayo, ada Bapak Ibu yang sanggup menghitung rambut kepala kita? Atau yang di rumah yang ada anak atau istri atau suami, coba dihitung rambutnya.
Ya nanti akan ngomong kok repot kita aja bisa berkata repot, tapi Alkitab berkata rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Coba Bapak Ibu renungkan. Wow, rambut kepala kita itu terhitung. Berapa banyak kalau kita habis keramas itu yang rontok, saudara? Saudara pernah menghitungnya? Tentu tidak, bukan? Ya lucu kita mau menghitungnya, capek saudara. Tapi Alkitab ini berkata rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Ada yang ngomong Tuhan kita tuh Tuhan yang gak ada kerjaan. Enggak, bukan itu. Ayat ini cuma ingin menyampaikan bahwa demikian kamu berharga di hadapanku. Kamu itu sangat penting. Kamu itu spesial. Kamu itu VVIP. Waduh, very important person. Kita ini orang yang penting, saudara, bagi Tuhan. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu jangan merasa minder lagi. Saya lanjutkan, ini menarik. Karena itu jangan takut. Ora usah wedi bahasa Indonesia nih. Bahasa Jawa nih, sorry. Karena itu jangan takut. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jadi kita ini lebih berharga. Burung pipit 5 ekor 2 duit. Ini banyak burung pipit, kita ini lebih berharga. Artinya apa? Tuhan itu memperhatikan kita. Kalau sampai saat ini kita punya problem, punya masalah, punya pergumulan yang demikian menghimpit kita, berat, entah pergumulan keluarga, pekerjaan, bahkan pelayanan, keuangan. Saya mau kasih tahu saudara, firman hari ini berkata bahwa kita itu penting bagi Tuhan. Karena kita penting, Dia memperhatikan. Makanya Dia berkata, jangan takut. Jangan takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Bapak Ibu pasti ingat dong bagaimana Allah Bapa di surga itu mengutus anaknya, mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus yang kita kasihi, untuk siapa? Untuk Bapak Ibu, untuk saya, untuk kita semua. Itu cukup membuktikan bahwa kita ini sangat penting. Lah kita ini bukan siapa-siapa loh. Lah kita ini punya dosa yang banyak loh. Kita ini yang seringkali melanggar apa yang kata Tuhan. Apa yang dimaui Tuhan kita tidak maui. Apa yang diinginkan Tuhan kita tidak inginkan. Tuhan itu mengutus Yesus anaknya untuk berkorban bagi kita. Artinya itu sudah cukup bukti yang kuat bahwa Dia mengasihi saudara dan mengasihi saya. Bahwa bagi Dia, saudara semua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, juga saya, sangat penting. Amin. Kalau saat ini Bapak Ibu punya pergumulan, tidak apa-apa. Dia memperhatikan kita. Dia mengasihi kita. Dia pasti memberikan solusi. Dia memberikan jalan keluar yang paling pas buat kita. Percayalah. Amin. Kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Biar ini merema dalam hidup kami. Ingatkan kami bahwa kami ini sangat berharga, kami ini penting bagi Engkau Tuhan. Dan saat ini kalau ada dari saudara kami yang mengalami pergumulan masalah, Tuhan, Engkau yang akan tolong, Engkau akan buka jalan, Engkau berikan solusi bagi kami. Kami percaya janji-Mu tidak pernah tidak terjadi. Semua janji-Mu pasti terjadi. Terima kasih. Hormat, pujian, kemuliaan bagi Engkau di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Shalom.